Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan kita semua sebagai umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini mari kita bahas salah satu prinsip agung dalam Islam yang tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 256, yang artinya tidak ada paksaan dalam penganut agama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah. Ayat ini menyampaikan pesan yang sangat penting. Agama tidak boleh dipaksakan kepada siapapun. Mengapa demikian? Karena keimanan yang sejati hanya bisa tumbuh dari keyakinan yang tulus, bukan dari tekanan atau paksaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan manusia memilih Islam atas dasar kesadaran, keikhlasan, dan pemahaman, bukan karena paksaan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam adalah agama yang benar, agama yang lurus, namun kebenaran ini tidak perlu dipaksakan kepada orang lain. Setiap individu memiliki hak untuk memilih jalan hidupnya, termasuk dalam hal beragama. Ayat ini menegaskan bahwa tugas kita sebagai umat Islam adalah menyampaikan pesan kebenaran, bukan memaksa orang lain untuk menerimanya. Rasulullah SAW terdiri adalah contoh terbaik dalam menyampaikan Islam dengan penuh kebijaksanaan. Ketika berdakwah, beliau menggunakan cara yang lembut, penuh kasih sayang dan sabar, bahkan kepada mereka yang memusuhinya. Sebagai contoh, ketika Rasulullah menghadapi penghinaan dan penolakan dari penduduk Taif, beliau tidak membahas dengan kekerasan, melainkan tetap mendoakan kebaikan untuk mereka. Hadirin sekalian, tidak memaksakan dalam beragama juga mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Islam mengajarkan kita untuk menghormati keyakinan orang lain. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam surat Al-Kafirun ayat 6, yang artinya bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Namun menghormati perbedaan agama bukan berarti kita pasif atau tidak peduli. Sebaliknya, kita tetap berkewajiban berdakwah, tetapi dakwah itu harus dilakukan dengan hikmah dan nasihat yang baik, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 125, yang artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghormati kebebasan beragama bukan berarti kita mengabaikan tanggung jawab kita sebagai seorang muslim. Justru ini adalah kesempatan untuk menjadi teladan yang baik dalam beragama. Ketika kita menunjukkan akhlak yang mulia seperti jujur, amanah, dan adil, kita menjadi cerminan nilai-nilai Islam yang sesungguhnya. Dengan cara inilah orang lain akan melihat keindahan Islam tanpa kita harus memaksa mereka. Sebagai penutup, mari kita renungkan bahwa Islam adalah agama yang menghargai kebebasan, menjunjung tinggi akhlak, dan mengerjakan cinta kasih kepada sesama manusia, dan menjaga prinsip tidak ada paksaan dalam agama. Kita tidak hanya menjalankan ajaran Islam dengan benar, tetapi juga menciptakan harmoni di tengah masyarakat yang majemuk.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk menjadi umat yang bijaksana, yang mampu menyampaikan kebenaran dengan kasih sayang dan yang menghormati perbedaan. Demikian dakwah dari saya dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.